Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub, amma ba'd. Selamat malam para ustadz anti rebahan, para santri-santri anti rebahan yang anti rebahan, saya ucapkan selamat malam. Kita lanjut lagi dan kembali di channel Ustadz Anti Rebahan dengan tema yang mungkin berbeda dengan kemarin. Kemarin kita bahas soal bagaimana pandangan masyarakat terhadap alim ulama dan sebaliknya, dan bagaimana sikap ulama terhadap masyarakat. Mungkin malam ini kita akan membahas tema yang agak mellow, agak dewasa sedikit, yaitu tentang cinta dan kasih sayang. Temanya ini lumayan buat anak-anak muda. Ustadz-ustadz yang anti rebahan ini harus punya mental jatuh cinta. Jadi ya ini juga nanti akan saya tarik karena saya paling senang narik-narik sesuatu yang berbau-bau pemerintah. Ini pemerintah kita itu dikit-dikit harus kita sentikin sedikit-sedikit, harus kita sentil satu-satu. Pokoknya disentil tapi lewat dengan makalah-makalah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Biar nanti ketika kita disentil lagi sama pemerintah enak, adu-aduan undang-undang dasar dengan agama. Ya begitulah kehidupan di tengah-tengah kita itu. Jadi ada hukum agama, ada hukum negara, ada hukum adat. Ya siapa yang menang, ya ayo siapa yang kuat, gitu saja. Satu hadis Rasulullah yang luar biasa memukul kita itu sebenarnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Garis besarnya itu adalah cintailah. Bahasanya man itu artinya bisa siapa, tapi cintailah apa dan siapa saja yang ada di muka bumi ini, pasti kalian akan dicintai oleh penduduk langit. Pertanyaan yang paling simpel adalah cintailah apa dan siapa saja yang ada di muka bumi ini. Di tengah-tengah kita bisa melihat sekarang ormas di mana-mana selalu mengunggulkan dirinya masing-masing. Partai-partai politik di mana-mana selalu mengunggulkan di masing-masing. Di tengah-tengah lagi-lagi, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, orang harusnya berbelas kasih tulus, tapi rata-rata sekarang bagi masker saja harus ada labelnya. Ini kan luar biasa. Bagi masker saja harus ada labelnya. Pemerintah bagi-bagi uang yang entah jumlahnya berapa saja, harus ada pertikaian antar tetangga. Ini juga kan kacau. Jadi mana kasih sayangnya, mana apalagi untuk secara global cintailah makhluk yang ada di bumi. Boro-boro kita mencintai selain daripada manusia. Kita sering diajarkan sama orang-orang tua kita pada zaman dulu, wahai anak-anakku, ketika kau buang nasi jangan sekedar buang, tapi niat untuk memberikan makan terhadap ayam. Makanya orang tua kita itu kalau ngomong, nak, makannya harus habis, kalau tidak habis nanti ayamnya mati. Ini secara filsafat ini luar biasa sekali, menaruh cinta dan kasih sayang sangat besar. Artinya bagaimana kita bisa menarik itu? Nah, kita sekarang di tengah-tengah pandemi ini, orang apalagi yang naudzubillah min dzalik, orang-orang kaya tiba-tiba menjadi miskin, berebutan. Orang-orang yang layaknya mendapat bantuan tapi tidak mendapat bantuan. Bahkan mohon maaf sama sekali, di tengah-tengah orang harusnya saling mencintai tulus dan kasih sayang, akhirnya pamrih semua, pengen dapat inilah, pengen dapat itulah, dan macam-macam. Dan saya yakin pasti ada juga yang niatnya tulus, donaturnya itu tulus, tapi yang membagikannya, relawannya ini juga kadang berpikir. Makanya apalagi kalau berbicara soal keindonesiaan, bisakah kita berbagi sesuatu itu adalah cukup atas dasar nama bangsa Indonesia, atas dasar negara Indonesia, tidak ada embel-embel apapun, sehingga mohon maaf, ormas apapun itu tidak bisa dibenturkan oleh yang lain. Istilahnya satulah kita ini Islam, istilahnya negara Indonesia tidak bisa dibentur-bentur. Cintailah dengan tulus di muka bumi siapapun, apapun jenis makhluknya, cintailah, tidak ada batas apapun. Cara memberinya bagaimana? Sekarang kita bisa melihat santunan anak yatim aja seakan-akan bukan menyantuni tapi menyiksa anak yatim. Bayangin ada santunan anak yatim, kok anak yatim nunggu dari jam 7 sampai jam 11.
gak dikasih minum, gak dikasih apa-apa, masih ada di tengah-tengah pejabat kita begitu. Sedangkan pejabat-pejabatnya duduk di depan itu kasih air banyak sekali, kasih makanan nikmat sekali. Anak yatimnya nungguin. Padahal ya Allah ketika dibuka amplopnya, apakah itu bentuk kasih sayang yang diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah itu cara cinta dan kasih sayang kita terhadap anak-anak yatim di sekitar kita? Atau masih banyak lagi? Bagaimana caranya pejabat mencintai rakyatnya? Dengan cara apa? Dapat bantuan tapi harus ngantri di pos atau ngantri di bank sampai berjam-jam. Akhirnya desak-desakan sampai mungkin ada yang pingsan dan macam segalanya. Jadi tolonglah kembalikan lagi makna ar-rahim, makna cinta kasih sayang itu. Kembalikan lagi mencintai apapun dan siapapun di muka bumi ini bentuknya tulus, benar-benar mencintai, karena ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penduduk langit itu mencintai kita pun tanpa perhitungan, tanpa perhitungan. Makanya sekali lagi, marilah kita bersama-sama belajar mencintai apa dan siapapun makhluk di muka bumi ini, agar kita dicintai oleh makhluk, oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Yang ada di langit banyak sekali, di antaranya adalah para nabi dan para malaikat, sehingga kita akan terus diberikan cucuran rahmat, cucuran kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kasih sayang kita kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa embel-embel apapun, tanpa membawa kepentingan apapun. Kita tulus memberikan cinta dan kasih sayang hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga Ustadz Anti Rebahan ini tetap bermanfaat dan kita bisa lanjut dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.